mau tanya nih, bagaimana cara menghandle karyawan yang sudah terlalu toksik Pak di dalam dunia kerja? Selalu ada. Di dalam perusahaan saya pun selalu ada karyawan yang toksik. Pengalaman saya adalah saya akan lebih sering memanggil dia, ajak ngomong dari hati ke hati. Karena saya pertama adalah membangun hubungan bersahabat dulu dengan mereka. Saya tidak mau ada gap antara pemimpin dan bawahan. Dari situ saya sering tahu latar belakang dari toksik dia ini karena apa. Karena tujuan saya tuh bukan mengajar dia hanya supaya pintar kerja, supaya bisa menyelesaikan pekerjaannya juga. Tapi dalam hati saya, sering ngomong hati bapak, itu adalah ingin anaknya tuh menjadi baik. Nah, hati seperti ini harus ada dulu sebagai atasan. Nanti kalau dia nekat terus gimana Pak? Kan di perusahaan ada peraturannya. Kita nggak boleh karena ingin membangun, terus kita melalaikan aturan main. Kita nanti bisa menjadi orang yang tidak punya integritas. Jadi kita tetap on position sebagai pemimpin, tapi juga sebagai bapak, juga sebagai kakak yang bisa mendukung untuk dia maju. Bagaimana Pak Heru untuk menjadi pembaharu dalam dunia kerja yang sudah terlanjur membenarkan suatu hal yang dianggap biasa walaupun itu salah? Dan kemudian bagaimana sikap kita kalau kita sudah bekerja dengan jujur dan amanah, tapi tetap aja ada orang yang kurang suka sama kita? Kalau bicara dunia yang terlanjur salah, bahwa bagaimana membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Terus kita gimana supaya tadi sekitar kita banyak ilalang semak duri, kita jadi benih yang benar, gimana Pak? Ya, saya sudah membuktikan semua itu. Caranya bagaimana? Mindset kita, pola pikir kita ini jangan sampai terganggu dengan semak duri dan ilalang tadi itu. Kita fokus pada jati diri kita, bahwa kita itu dapat amanah, bahwa kita tuh harus kerja ini ibadah, bahwa kita ini bibit yang unggul di mata Allah, di mata Tuhan. Ya, kita mengamalkan semua ini dalam pekerjaan kita. Sekaligus saya menjawab bahwa tidak semua orang harus senang dengan kita, tapi hati Tuhan saya senang. Jadi jangan takut untuk berbuat benar seperti yang Tuhan kehendaki, bukan berbuat benar seperti yang orang lain kehendaki. Kita lakukan. Fokus saja kepada nilai mulia itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ketiga, tambah seru lagi nih teman-teman. Karena kita diajak untuk menjadi seorang pembaharu. Nggak gampang pastinya, karena kita sendiri mengalami perubahan itu juga tidak langsung bisa beradaptasi, tapi bagaimana kita mau, itu yang paling penting. Bagaimana kita diajarkan, nanti di-sharingkan menjadi agent of change di dunia kerja. Seperti apa? Tantangannya besar pasti, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang menjadi pembaharu, itu kayaknya jadi luar biasa banget deh nanti kalau dibayangkan seperti apa sosoknya. Dan siapa pembicaranya? Pembicara untuk pembaharu di dunia kerja ini adalah Pak Heru Kumarga. Siapakah beliau? Kita kenalan lewat video yang satu ini. Heru Kumarga adalah co-founder dan pengelola restoran Dapur Solo. Heru adalah seorang entrepreneur yang tajam dalam membangun sistem dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien, lembut tapi tegas dalam mengelola talenta atau sumber daya manusia, dan bergairah dalam mengembangkan bisnis dengan nilai spiritual. Beliau adalah mentor senior bagi para alumni King Business Community dan secara aktif telah memberikan bimbingan bisnis maupun proses kerja kepada banyak orang. Dan ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Heru Kumarga. Heru, time is yours. Silakan. Ya, terima kasih Bu Marta. Ya, salam menarik buat Anda semua. Setelah Anda sudah berhasil melewati 3 minggu yang cukup menantang dan mendapat banyak inspirasi dari pembicara-pembicara yang luar biasa. Termasuk ada Pak Handi yang memberikan inspirasi yang begitu luar biasa. Dan yang saya lihat adalah Anda semua begitu antusias
ya, menunjukkan bahwa Anda betul-betul bisa menyerap pelajaran-pelajaran yang selama ini Anda pelajari semuanya, ya. Itu yang sangat menggembirakan dan memberikan semangat kepada kami untuk terus menginspirasi. Nah, izinkan saya share screen. Terlihat dari komentar-komentar yang saya baca, hampir semuanya bagus sekali dan luar biasa. Dan tidak mungkin saya bisa tampilkan satu persatu. Antara lain dari Bu Weni Anggraini, ya, saya tangkap tuh, perubahan itu berawal dari diri sendiri. Dan setelah merasakan efek perubahannya, baru kita bisa influence ke orang lain. Ya, jadi prinsipnya sudah ketemu. Terus kemudian perubahan bersama dengan menerapkan pola kerja mulia atau glory, menjadikan hubungan antara atasan dan bawahan menjadi erat. Jadi setelah kita berubah diri, kemudian kita membangun teamwork. Ketiga, tujuan pemilik usaha dan karyawan berkesinambungan dalam melakukan bisnis usaha masing-masing memainkan perannya, sehingga masing-masing departemen menjadi tim yang solid. Ya, bagus sekali. Kemudian ya, Ibu Imanda Anggi, sama seperti yang saya harapkan, program ini membuka pikiran saya untuk bisa menjadi pengelola tim dan atasan yang mengedepankan nilai-nilai mulia. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, lingkungan kerja, dan tanggung jawab terhadap tim agar tetap kompak dan solid, dan memberikan pembaharuan di tempat kerja agar dapat tercapai keuntungan yang bermanfaat untuk pemilik dan kesejahteraan karyawannya. Satu hal yang saya dapat dari program ini, bahwa ada hubungan yang saling membutuhkan antara pemilik usaha dan karyawan yang perlu dijaga keduanya agar, ini penting ya, visi, misi pemilik usaha tercapai dan agar karyawan makin loyal, total, dan integritas serta sejahtera. Ya, kemudian Pak Pujiono nih ya, sesuai dengan harapan saya, setelah mengikuti program ini, saya berkomitmen pada diri sendiri untuk melakukan perbaikan diri dengan melakukan hal-hal yang terencana dan terukur yang berpusat pada Tuhan dengan tujuan menggapai sukses sejati yang mempunyai jiwa pembaharu di lingkungan kerja, keluarga, dan sekitarnya. Ya, yang terakhir Pak Romi Dipoyono. Ya, sesuai. Karena program ini mudah untuk dimengerti dan dilakukan bila ada niat dan kemauan, pasti ada jalan. Kisah inspiratif founder Dapur Solo menginspirasi, ya, jadi khusus untuk Pak Romi Dipoyono dan yang lain-lain, sebetulnya semua ini baru merupakan pengetahuan, ya. Nah, gitu kira-kira. Saya akan lanjutkan, masuk kepada materi utama, yaitu makna dari pembaharu dunia kerja. Apa sih makna dari pembaharu dunia kerja ini sebetulnya? Ya. Pembaharu dunia kerja ini bukanlah sebuah teknik, ya, bukan pula sebuah pengetahuan, ya. Jadi nggak bisa diajarkan secara caranya begini loh, caranya begini satu-satu, ya. Kemudian juga bukan sekedar pengetahuan yang hanya bisa diceritakan kepada orang lain. Oh, Pak Handi tadi loh bisa begini hebat, oh Pak Markus bisa begini hebat, oh Pak Heru bisa begini hebat. Itu baru merupakan pengetahuan. Jadi pembaharu dunia kerja ini bukan sekedar kita tahu, tapi merupakan sebuah proses panjang dari perubahan jati diri seseorang, ya, perubahan jati diri seseorang dalam upayanya menemukan hakikat hidupnya. Ya, penting sekali ini. Jadi bagaimana kita menemukan hakikat hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan hidup saya di depan siapa-siapa, tapi hidup saya, hakikat hidup saya di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Nah, itu pun akan nanti terekspresi dalam kehidupan saya sehari-hari. Melalui apa? Melalui pengalaman hidup kita di dalam dunia kerja. Menemukan jati diri kita, dalam upaya menemukan hakikat hidup kita di hadapan Tuhan melalui pengalaman hidup kita di dalam dunia kerja. Itu intinya dari pembaharu dunia kerja. Kita kembali pada gambar ini, ya. Pada umumnya, setiap pebisnis atau profesional, termasuk saya sendiri, selalu mulai dari fase ini, menjadi orang baik
yaitu orang yang bekerja, mencari nafkah untuk mempertahankan hidup. Bagus, bukan mencuri, tapi kita bekerja untuk hidup kita. Itu baik sekali. Kemudian saya meningkat, ingin menjadi orang yang hidupnya benar, yaitu bekerja dengan prinsip-prinsip etika yang benar. Tahap ini sudah cukup bagus dan sudah kebanyakan dari profesional maupun pengusaha ada di sini. Tapi menurut saya kebenaran ini bisa relatif, karena kebenarannya adalah berdasarkan kita, berdasarkan etika umum yang ada di sekitar kita. Itu akan sangat berpengaruh. Karena bisa saja seperti Handi bicarakan bahwa kita bukannya membiasakan apa yang benar, tapi bisa terjebak pada membenarkan apa yang biasa. Seperti pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara semua, banyak sekali yang terjebak pada situasi bahwa bagaimana itu membiasakan yang benar. Karena kalau kondisi pada umumnya ini banyak tantangan, kebiasaan yang tidak benar, tapi seolah-olah sudah menjadi benar. Itu problem yang kita akan hadapi. Ya. Nah, agar bisa naik dari level benar menjadi level berarti, dibutuhkan sebuah kompetensi spiritual. Agar prinsip kebenaran spiritual bisa dipraktekkan dalam dunia kerja kita. Sehingga hidup kita menjadi berarti, bukan hanya benar saja, baik, benar, kemudian hidup kita menjadi berarti. Yaitu bisa mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran spiritual dalam dunia kerja kita. Sehingga hidup kita menjadi berarti dan selalu memberi dampak positif dimanapun kita bekerja. Jadi sebetulnya kalau dilihat, kaya atau sukses itu bukanlah tujuan utama. Tetapi kekayaan atau kesuksesan itu adalah sebuah hasil. Terus selanjutnya saya harus bagaimana, Pak? Nah, setelah karakter berubah, jati dirimu sudah berubah, sudah mengerti tujuan hidup kamu harus seperti apa. Ya, kamu harus memperbesar kapasitas kamu. Caranya bagaimana, Pak, memperbesar kapasitas? Nah, kamu harus bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk apa perusahaan itu mempekerjakan kamu? Kamu harus bisa jawab ini. Jawabnya ya supaya perusahaan dapat untung banyak, Pak. Kebanyakan begitu. Supaya bisa jualan, supaya bisa membantu mendapat keuntungan. Nah, kebanyakan orang fokusnya di situ. Saya bilang bukan. Ya. Jawabnya adalah karena perusahaan itu sebenarnya perusahaan itu banyak masalah, ya. Dan perusahaan itu butuh orang-orang yang bisa menjadi problem solver bagi masalah-masalah yang ada di perusahaan. Problem solver di dalam setiap aspek P, kan kita ada 5P ya, di dalam perusahaan di mana kita bekerja. Nah, agar bisa menjadi problem solver, kita harus memiliki kompetensi. Setelah karakternya benar, ya semua siap, kita sudah punya habit, punya perilaku yang benar, jadi kita harus punya kompetensi. Saudara-saudara, di dalam kompetensi ini ada 3 unsur. 1, attitude, yaitu sikap hidup, karakter. Kita sudah punya nilai mulia, kita sudah punya habit yang baru, kita sudah mempunyai karakter yang baru. Makanya kita punya attitude yang sudah siap. Karena kita tadi sudah ditaburi benih-benih kebenaran spiritual. Nah, semoga kita ini tanah yang subur sehingga pengertian itu tumbuh dengan subur di dalam diri kita, membangun diri kita. Attitude kita siap. Kemudian kita harus menjadi orang yang knowledgeable, ya, punya pengetahuan yang banyak, menguasai pengetahuan. Termasuk mengikuti camp-camp semua ini ya, terus mengikuti training-training, seminar-seminar, ataupun bimbingan dari atasan. Nah, itu harus banyak kita serap. Tapi jangan hanya sebatas menjadi ilmu pengetahuan saja. Karena kita punya nilai mulia ini, kita ada loyal to proses atau ada setia pada proses, maka kita praktekkan di dalam aspek-aspek pekerjaan kita, sehingga pengetahuan ini menjadi keahlian. Ya, kita praktekkan dalam 5P kita nanti. Semua, ya. Diulang lagi, makin tahun, makin sehingga menjadi skill. Nah, inilah orang yang punya kompetensi. Nah, prakteknya di mana? Itu tadi baru pengetahuan, attitude-nya sudah, pengetahuannya sudah. Kemudian prakteknya di mana? Nah, prakteknya adalah di sini, di dalam aspek 5P kita. Ya. Pertama-tama kita
harus menyamakan visi, misi, dan value kita, merubah visi, misi, dan value kita, menyelaraskan dengan visi, misi, dan value perusahaan kita. Yaitu bersama-sama membangun nilai mulia, nilai budaya mulia di dalam perusahaan di mana Anda bekerja. Nah, di sini, tadi yang sudah siap di diri Anda apa? Itu ada nilai mulia di dalam diri kita. Ada prinsip baru, ada pengertian baru, ada pengetahuan baru. Ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan teknis yang semua ada. Akhirnya saudara akan menjadi calon-calon pembaharu dunia kerja. Dimanapun Anda berada, Anda akan berhubungan dengan people, customer. Anda akan berhubungan dengan supplier mungkin. Anda akan berhubungan dengan pemerintahan mungkin. Dengan masyarakat sekitarnya. Dengan tetangga pabrik Anda, dengan tetangga perusahaan Anda. Nah, Anda siap untuk menjadi pembaharu di situ. Karena Anda akan membawa dampak positif di situ. Dengan nilai mulia tadi. Ya, karena ingin menabur benih kepada tanah-tanah subur di Indonesia ini. Yang perlu ditabur benih yang benar. Tujuan utamanya adalah satu. Adalah sukses sejati. Buat Anda semua dan buat bangsa kita Indonesia. Yaitu makmur di bumi dan surga di akhirat. Nah, ini prinsip spiritual, duniawi, dan rohani. Ya, bumi dan akhirat. Dan saya percaya Anda adalah tanah-tanah yang subur hari ini yang siap untuk menjadi pembaharu dunia kerja. Salam sukses sejati, makmur di bumi, surga di akhirat. Wow, menarik. Apresiasi buat Pak Heru, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita berikan tepuk tangan reaction kita untuk Pak Heru. Ya, baik. Tadi yang dibahas oleh Pak Heru baru saja menambah dalam pembahasan kita. Tapi saya tahu juga bahwa tidak mudah untuk kita semuanya langsung menjadi seperti Pak Heru gitu ya. Itu tidak mudah pastinya. Kita akan melakukan proses. Nah, proses yang seperti apa yang kita ingin lakukan? Barangkali ini menjadi bahan pertanyaan Anda. Nah, sekarang waktunya Q&A. Baik, terima kasih dari Pak Erwin. Pak Erwin, terima kasih banyak sudah menyampaikan pertanyaannya. Pak Heru, saya mau tanya nih, bagaimana cara menghandle karyawan yang sudah terlalu toksik, Pak, di dalam dunia kerja? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Erwin ya. Ya, jadi selalu ada. Di dalam perusahaan saya pun selalu ada karyawan yang toksik. Seperti itu. Pengalaman saya adalah saya akan lebih sering memanggil dia. Ajak duduk, ajak ngomong dari hati ke hati. Ya, pelan-pelan. Karena saya pertama adalah membangun hubungan bersahabat dulu dengan mereka. Saya tidak mau ada gap antara pemimpin dan bawahan harus dibatasi dengan ruwet-ruwet. Enggak, kita sering dalam kondisi di luar masalah kerja, kita panggil, kita ngobrol bareng, minum bareng. Dari situ saya sering tahu latar belakang dari toksik dia ini karena apa, ya. Karena tujuan saya tuh bukan mengajar dia hanya supaya pintar kerja, supaya bisa menyelesaikan pekerjaannya juga, tapi dalam hati saya sering ngomong hati bapak. Itu adalah ingin anaknya itu menjadi baik. Saya selalu punya hati, dasar hati dulu adalah saya mau perbaikin orang ini. Nah, itu yang membuat saya punya energi sisa yang selalu ada gitu untuk menyempatkan ngobrol, untuk ingin supaya bisa menolong dia. Dan banyak sekali akhirnya karyawan yang tadinya toksik tadi ini itu menjadi berubah. Nah, ketika saya melihat ada perubahan seperti itu membuat sebuah perasaan yang sukacita yang luar biasa. Nah, hati seperti ini harus ada dulu sebagai atasan. Tetapi kita tidak perlu takut bahwa nanti kalau dia nekat terus gimana, Pak? Kan di perusahaan ada peraturannya. Kita nggak boleh karena mengasihi, karena ingin membangun, terus kita melalaikan aturan main. Kita nanti bisa menjadi orang yang tidak punya integritas. Akhirnya kita disepelekan orang. Setiap pelanggaran ada aturannya. Sehingga tetap kita harus disiplin. Tetapi di belakang semua itu kita support dia. Menunjukkan bahwa kita ini sayang gitu. Nah, jadi kita tetap on position sebagai pemimpin, tapi juga sebagai bapak,
tapi juga sebagai kakak yang bisa mendukung untuk dia maju, penyemangat, ya, menjadi teman, gitu. Jadi kita mesti benar-benar on position, gitu. Baik, semoga menjawab Pak Erwin ya. Iya, kayaknya kalau prinsipnya Pak Heru adalah touching the heart gitu ya, peluk dan sentuh hatinya gitu Pak Heru ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Nah, ini saya melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, saya ke Bu Eri Sinta ya. Pak Heru, ini saya mau tanya Pak, gimana caranya ya Pak, nilai mulia ini tetap bisa menjadi fondasi perusahaan, walaupun perusahaan makin gede usahanya, tapi mulia ini masih menjadi DNA di perusahaan. Gimana tipsnya Pak? Prinsip saya sebetulnya yang dipentingkan oleh Tuhan, di mana saya mengabdikan diri saya melalui pekerjaan saya, itu bukan badan usahanya. Karena badan usaha ini nanti saya tidak akan bawa ke menghadap Tuhan ini. Saya tinggal di dunia semua nih. Yang saya bawa adalah spiritualitas saya yang akan berhadapan dengan Tuhan, yang akan saya pertanggungjawabkan. Nah, legacy yang saya berikan sebetulnya juga tidak bisa saya pertahankan untuk korporasi itu. Yang nanti kalau sudah pindah tangan, pindah manajemen semua, itu konsepnya sudah banyak orang di situ yang berpengaruh, bukan di bawah saya sendiri. Jadi saya sudah tidak bisa mengendalikan itu karena shareholder-nya sudah internasional mungkin ya nanti ya. Tapi orang-orang lama saya itu di dalamnya sudah ada benih-benih kebenaran yang sudah tumbuh. Jadi dia dimanapun berada, itu akan menjadi jati diri dia. Target saya itu adalah pribadi ke pribadi. Manusianya inilah yang menjadi target saya. Makanya membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya adalah membangun manusia, itu yang paling penting. Target saya adalah membangun manusianya, bukan bisnisnya yang saya bisa tanam DNA di dalamnya, tapi manusia-manusianya inilah yang saya tanamkan DNA spiritual ini ke dalam orangnya. Sehingga di keluarganya, di pergaulannya, dimanapun dia akhirnya nyebar-nyebar, orangnya juga udah pada keluar, udah pada kerja di tempat lain mungkin. Tapi saya yakin seumur hidup mereka tidak akan pernah lupa dengan prinsip mulia ini tadi. Iya baik, dan itu kan melekat pada dirinya ya Pak, karena Pak Heru sudah membangun itu menjadi karakter tadi ya, menjadi sebuah nilai sendiri bagi dia. Semoga sudah menjawab. Ini saya izin untuk menggabungkan dua pertanyaan karena ini bisa terhubung. Bagaimana Pak Heru untuk menjadi pembaharu dalam dunia kerja yang sudah terlanjur membenarkan suatu hal yang dianggap biasa walaupun itu salah. Dan kemudian bagaimana sikap kita kalau kita sudah bekerja dengan jujur dan amanah, tapi tetap aja ada orang yang kurang suka sama kita. Jadi ini ada satu, kita sudah ada di dalam dunia ini yang sudah salah, dan kemudian bagaimana kita bersikap. Silakan, Pak. Ya. Kalau bicara dunia yang terlanjur salah, bahwa bagaimana membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar, terus kita gimana supaya tadi sekitar kita banyak ilalang semak duri, kita jadi benih yang benar, gimana Pak? Ya, saya sudah membuktikan semua itu. Caranya bagaimana? Mindset kita, pola pikir kita ini jangan sampai terganggu dengan semak duri dan ilalang tadi itu. Kita fokus pada jati diri kita, bahwa kita itu dapat amanah, bahwa kita tuh harus kerja ini ibadah, bahwa kita ini bibit yang unggul di mata Allah, di mata Tuhan. Ya, kita mengamalkan semua ini dalam pekerjaan kita. Sekaligus saya menjawab bahwa tidak semua orang harus senang dengan kita, tapi hati Tuhan saya senang. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Kalau di antara 100 orang atau ada satu yang nggak senang atau ada yang dua yang nggak senang, ya monggo-monggo aja. Tapi buat saya tidak terganggu dengan itu karena tugas saya bukan menyenangkan semua orang. Ya, saya bukan tidak pernah mecat karyawan, saya bukan tidak pernah menegur orang. Ya, jadi poinnya di situ. Jadi kita tidak harus menyenangkan semua orang. Tapi mulailah dengan ramah dengan orang, jangan mendendam, komunikasi yang baik supaya kita tidak menjawab atau berpikir dengan asumsi kita, tapi berdasarkan data. Terus kemudian berusaha untuk baik kepada semua orang, helpful.
Betul-betul kita mau menolong orang. Kalau tetap ada nggak mau senang, ada nggak senang, ada yang memfitnah, cari muka itu. Tapi saya bertanggungjawabkan ini semua kepada Tuhan. Itu poin pertamanya. Tapi percaya saya, kesalahpahaman itu hanya sementara. Jadi semua nanti akan kembali kepada kebenaran. Ya, jadi jangan takut untuk berbuat benar seperti yang Tuhan kehendaki, bukan berbuat benar seperti yang orang lain kehendaki kita lakukan. Ya. Fokus saja kepada nilai mulia itu tadi. Kunci saya cuma satu itu. Oke? Baik, terima kasih. Ini yang terakhir, karena menarik nih dari Sadam. Pak Heru, seandainya kita sudah yakin berdiri di tengah ladang tandus dan berduri, dan kita inginkan perubahan dan pembaharuan dengan beberapa tindakan kita, arahan atau training. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih kita yakin kalau upaya yang kita lakukan itu sudah benar dan sudah lebih baik? Jadi cara mengukurnya nih, Pak. Sebetulnya ada ukuran teknis sama ukuran spirit ya. Jadi kita mesti bicara spiritnya dulu, bahwa kita ini benar. Nah, untuk kita bisa tahu benar, maka tadi saya selalu sarankan untuk membangun community. Membangun komunitas di perusahaan ini adalah komunitas-komunitas orang yang satu paham. Syukur-syukur kalau Bapak bisa menyelaraskan antara visi misi perusahaan dan visi misi hidup Bapak itu menjadi sinkron, yaitu mulia. Maka semua masalah itu bisa gampang diatasi. Tapi kalau Bapak sendirian di perusahaan itu, pemimpinnya pun enggak, ya pemimpinnya suruh ikut RTS dulu. Tapi ya aneh kalau Bapak ikut RTS, pemimpinnya nggak ngerti RTS, saya rasa nggak mungkin kan. Jadi kalau secara umum ya kita ada ya Pak, kalau pengalaman saya hidup di New Zealand, itu seolah-olah semua udah teratur, rapi, semua udah tertata semua. Pak, tapi belum tentu juga hidup di situ enak, Pak. Memang semuanya sudah aman, tentram, ayem, terjamin. Tapi kalau hidup di negara kita, terutama di Jakarta, di Indonesia ini, itu kita sadar bahwa di situ tuh memang banyak ladang yang ilalang, tandus yang seperti ini. Justru tantangan disitulah makanya KBC ini berdiri. Justru kita sadar bahwa kita harus menjadi benih unggul di dalam dunia kita secara umum ini. Ada aja kasus kalau kita lihat di berita-berita di online itu kan segala macam ya. Tapi justru bagaimana kita bisa menjadi menarik di dalam dunia lingkungan kita yang seperti itu yang menjadi tantangan dari KBC dan RTS ini, Pak. Mana ada perusahaan ngajarin untuk pajak supaya bayar benar, bagaimana bayar UMR, bagaimana supaya bisa ikutin peraturan yang ada. Ini kan kalau secara orang pengusaha kan dibilangnya ini bodoh-bodoh nih, orang mana bisa bersaing. Orang lain nggak bayar PPN, di sini mesti disetorin bener-bener misalnya. Ya, kita seperti orang konyol. Tapi jangan khawatir, Pak. Kita punya komunitas. Kita punya komunitas yang saling mendukung, yang saling menguatkan, dan saling punya pengalaman. Kita tidak gegabah juga nabrak-nabrak kebiasaan-kebiasaan buruk. Nabrak-nabrak tanpa hikmat itu juga nggak benar. Tapi kita mesti punya prinsip bahwa kita tidak mau. Nomor satu harus kita tidak, itu dulu. Tapi berjalannya dengan hikmat, dengan komunitas, makin besar komunitas kita makin bisa menghadapi itu bersama-sama. Ya, ini konsepnya begitu aja, Pak Adam. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita saling menyemangati dulu. Kita tangannya dua-dua begini yuk. Iya, semangat buat kita semuanya. Sudah saling menyemangati, dan sekarang masih tangannya begini, tapi kita kasih tepuk tangan ke sisi kiri Anda kepada Pak Heru Kumarga. Terima kasih banyak, Pak Heru. Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis.
Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.